Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kematian Pegawai Koperasi yang dicor di belakang toko distro. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Jono di mana ya? Kok tumben banget belum berangkat? Gumam Bayu sambil melihat jam yang melingkar di tangannya. Aku samperin aja deh. Siapa tahu dia belum bangun. Ucapnya lalu menaiki sepeda motornya menuju ke rumah Jono. Jarak dari mes koperasi ke rumah Jono membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Biasanya pukul 7 pagi pasti Jono sudah sampai di mes. Tapi kali ini sampai pukul 8 Jono belum sampai mes juga. Meski baru kenal beberapa minggu lalu, tetapi Bayu dan Jono sudah akrab, seperti sudah berteman sejak lama. Kebetulan juga Jono ikut Bayu saat menagihinya, jadilah mereka semakin akrab. Sesampainya di rumah Jono, ia memarkirkan motornya terlebih dahulu. Barulah ia mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum Jono, ucap Bayu memanggil Jono. Kamu sudah berangkat belum Jon? Tanya Bayu dari luar rumah. Nyari siapa mas? Tanya lelaki yang merupakan tetangga Jono. Ini mas, saya nyari Jono. Kira-kira di mana ya mas? Kok dari tadi saya panggil gak keluar-keluar? Jawab Bayu. Oh, nyari mas Jono. Saya juga gak tahu mas. Soalnya dari semalam gak pulang-pulang. Biasanya kalau tiap habis pulang kerja pasti mampir ke sini, minta dibangunin biar gak telat. Tapi tumben banget semalam gak kesini. Tadi pagi aja saya inisiatif bangunin, juga tumben banget mas, gak keluar-keluar. Dipanggil juga gak nyaut-nyaut. Coba mas dilihat ada motornya apa enggak, ucap Dian tetangganya Jono. Oh alah gitu ya mas, saut Bayu lalu ia melihat keadaan dalam rumahnya Jono melewati kaca jendelanya. Gak ada motornya mas, ucap Bayu. Masa sih? Dian bertanya tak percaya. Ia pun menghampiri Bayu lalu mengintipnya. Dan benar saja, apa yang dikatakan Bayu, tak ada motor Jono di dalam rumahnya. Keduanya duduk di bangku panjang yang ada di depan rumah Jono. Aduh, Jono kemana ya mas? Gak biasanya loh dia begini, ucap Dian panik. Ya saya juga gak tahu mas. Masnya saudaranya Jono ya? Tanya Bayu. Bukan mas, saya cuma tetangganya saja. Cuman ya dia emang udah saya anggap kayak adik saya sendiri, jawab Dian. Emangnya dia gak punya keluarga mas? Tanya Bayu. Udah gak punya mas. Kedua orang tuanya meninggal. Sedangkan kakaknya gak tahu ada di mana. Soalnya gak pernah pulang. Terakhir pulang 7 tahun lalu, pas kematian orang tuanya Jono, jawab Dian. Innalillahi. Saya ikut sedih dengar ceritanya. Padahal dia di tempat kerjaan orangnya paling asik, sering bikin kita ketawa. Sampai kalau gak ada dia pun banyak pada nanyain ke saya. Soalnya dia seringnya sama saya terus kemana-mana, sahut Bayu. Nah itu mas, justru kalau orang yang ketawanya paling kencang itu biasanya yang paling banyak nyembunyiin luka mas, ucap Dian. Iya mas bener. Mas, saya pamit dulu ya, mau berangkat kerja. Ini nomor telepon saya. Kalau Jono udah pulang hubungin saya ya mas. Semoga sih sore ini udah di rumah Jononya, ucap Bayu sambil menyerahkan secari kertas yang bertuliskan nomor ponselnya. Mas Bayu Wicaksana ya namanya? Tanya Dian yang membaca nama yang ditulis di samping nomor teleponnya. Iya mas, saya Bayu Wicaksana.
panggil saja Bayu. Masnya siapa namanya? Jawab Bayu. Saya Diandra Sebastian, panggil aja Dian. Oke mas, nanti langsung tak kabarin kalau Jono udah pulang, sahut Dian. Makasih banyak mas, saya pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Bayu lalu beranjak dari duduknya. Waalaikumsalam mas, sahut Dian. Setelah kepergian Bayu, Dian kembali mengetuk-ketuk pintu rumah Jono dengan besar harapan Jono membukakan pintunya. Tetapi sudah ada setengah jam lamanya ia menunggu, tetapi Jono tak kunjung membukakan pintunya. Biarin deh, paling nanti sore juga dia pulang, gumam Dian lalu pergi meninggalkan rumah Jono. Sore harinya Jono pun belum keluar dari rumahnya. Dia semakin panik dibuatnya, apalagi nomor ponselnya pun tak aktif dari kemarin. Aduh, ini anak kemana sih? Kok belum pulang juga? Gumam Dian sambil menatap ke rumah Jono. Saat ia sedang melamun, ia mendapatkan telepon dari nomor tak dikenalnya. Nomor siapa sih ini? Tanya Dian pada dirinya sendiri. Angkat aja deh, siapa tahu penting, ya kan? Gumamnya. Halo, siapa ya? Tanya Dian setelah mengangkat telepon itu. Apa benar ini dengan Bapak Dian? Tanyanya dari seberang telepon. Iya benar, ini siapa ya? Ada apa pula nelpon saya? Apa saya ada kesalahan? Tanya Dian. Tidak ada kesalahan kok Pak. Kami dari pihak kepolisian meminta Anda untuk datang kemari. Hari ini pukul 6:30 malam. Apakah bisa Pak? Ucapnya. Bisa, tapi untuk apa ya Pak saya datang ke kantor polisi? Tanya Dian kebingungan. Untuk diwawancarai sebentar Pak. Bawa teman juga tidak masalah, jawabnya. Iya Pak, insya Allah saya bisa ke sana malam ini juga, ucap Dian. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu teleponnya saya tutup dulu ya, sahutnya. Iya Pak, ucap Dian. Setelah sambungan telepon itu terputus, Dian memberitahu kepada Bayu. Ia meminta Bayu untuk menemaninya, karena tak mungkin juga ia akan mengajak istrinya ke sana, apalagi posisinya waktu malam hari. Mas, apa ini ada kaitannya dengan Jono? Tanya Bayu setelah sampai di rumah Dian. Setelah pulang kerja, Bayu yang mendapati kabar seperti itu langsung membersihkan diri lalu langsung ke rumah Dian. Ia sangat bersemangat karena ia pikir pasti semua ini ada kaitannya dengan Jono. Gak tahu yuk, Mas malah gak mikir sampai ke sana, jawab Dian. Tapi feelingku pasti semua ini ada kaitannya sama Jono Mas. Tapi yang gak tahu juga sih, karena kan kalau ngandelin feeling biasanya gak mesti akurat 100%, ucap Bayu. Nah itu tahu. Terus kenapa kamu yakin banget kalau ini ada kaitannya sama Jono? Tanya Dian. Gak tahu Mas, feelingku ngomong gitu, jadi ya mungkin aja bener kan, jawab Bayu. Ya semoga aja bener sih ada kaitannya, ucap Dian. Adzan maghrib pun telah berkumandang. Masuk rumah dulu yuk, udah maghrib, ajak Dian. Ayo, sahut Bayu. Keduanya masuk ke dalam rumah Dian terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah. Setelahnya mereka makan bersama sebelum pergi ke kantor polisi. Setelah selesai makan barulah mereka pergi ke kantor polisi bersama menggunakan motor matic milik Bayu. Kurang lebih ada setengah jam perjalanan menuju kantor polisi. Sesampainya di sana mereka diantarkan ke ruangan Pak Baim. Sesampainya di ruang Pak Baim, mereka dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu sebelum dimulai obrolannya. Kalian tahu maksud saya memanggil kalian ke sini? Tanya Pak Baim kepada Bayu dan Dian. Keduanya menggeleng kompak. Nyalakan, ucap Baim memerintahkan ke rekan kerjanya. Sebuah video rekaman CCTV diputar yang ditampilkan di layar lebar yang ada di ruangan itu.
Di dalam rekaman itu terekam dengan jelas ada seseorang yang saling melawan satu sama lain, hingga akhirnya salah satu dari kedua orang itu dicor hidup-hidup di belakang toko distro. Tampak terlihat keji dan tanpa rasa bersalah orang itu melakukannya tanpa belas kasihan. Dian dan Bayu yang menyaksikannya menatap tak percaya. Mereka menutup mulutnya yang menganga lebar. Keduanya saling meneteskan air matanya menatap iba melihat kejadian itu. Pak Baim pun memberi waktu keduanya untuk menenangkan diri mereka terlebih dahulu. Tak hanya mereka, para polisi maupun sang pemilik toko distro yang ada di sana pun ikut merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Berarti benar, kalian kenal dengan korban? Tanya Pak Baim. Iya Pak, kami mengenalnya, jawab Bayu. Kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban secara tragis, ucap Pak Baim. Iya Pak, sahut Dian. Kalau sudah tenang, bisakah saya meminta keterangan terlebih dahulu? Tanya Pak Baim dengan hati-hati. Bisa Pak, jawab Dian. Baiklah, tolong jawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan saya. Siapa nama lengkap korban? Tanya Pak Baim. Jono Sutejo, jawab Dian. Tempat tanggal lahir? Tanya Pak Baim. Saya kurang tahu Pak, jawab Dian. Bukannya kamu kakaknya, kok tidak tahu? Tanya Pak Baim terheran. Bukan, saya hanya tetangganya. Kakak kandungnya entah ada di mana, saya tidak tahu Pak, jawab Dian. Loh, saya punya foto KTP-nya korban Pak, ucap Bayu tiba-tiba. Boleh saya lihat? Tanya Pak Baim. Bayu menganggukkan kepalanya, lalu ia mencari foto itu di galerinya. Kok bisa kamu punya foto KTP-nya Jono yuk? Tanya Dian terheran. Iya, dulu buat persyaratan daftar kerja. Kebetulan saya yang masukin, jadi daftarnya lewat saya Mas, jawab Bayu sambil terus mencari foto KTP milik Jono. Dian mengangguk paham. Ia pun berdiam diri sembari menunggu Bayu mencari foto KTP itu. Akhirnya foto KTP itu pun telah ditemukan. Bayu memberikannya ke Pak Baim untuk disalin terlebih dahulu. Untuk keterangan lebih lanjut, pihak kepolisian akan mendatangi rumah korban besok pagi untuk mengambil data-datanya yang kemungkinan disimpan di lemari rumahnya. Pak, kalau boleh tahu, apa pelakunya sudah ketangkap? Tanya Dian. Belum, pelakunya masih dalam proses pencarian. Kabarnya setelah melakukan pembunuhan itu, dia melarikan diri, jawab Pak Baim. Dian menghela nafas panjang mendengar jawaban dari Pak Baim. Terima kasih Pak Dian, Pak Bayu, dan juga Pak Bambang sudah berkenan datang kemari, ucap Pak Baim. Sama-sama Pak, kalau begitu kita pamit pulang dulu, ucap Dian. Mari Pak, ucap Bayu dan Bambang kompak. Maaf Pak Bambang, apa saya boleh bertanya-tanya tentang rekaman CCTV itu? Tanya Bayu setelah keluar dari kantor polisi itu. Boleh Mas, tapi besok aja gimana? Soalnya malam ini saya masih ada urusan, jawab Bambang. Iya gak apa-apa Mas, sahut Bayu. Ini alamat saya Mas, besok kabarin aja kalau mau datang ya, ucap Bambang sambil menyerahkan kartu member toko miliknya. Siap Mas, besok saya kabarin lagi. Terima kasih Mas, ucap Bayu sambil mengambil kartu itu. Sama-sama Mas, kalau begitu saya duluan ya, pamit Bambang. Iya Mas, hati-hati, sahut Bayu. Kamu besok mau nemuin Pak Bambang yuk? Tanya Dian. Iya Mas, paling habis pulang kerja, jawab Bayu. Aku ikut ya, ucap Dian. Ya, nanti aku ke rumahmu lagi Mas, sahut Bayu. Besok kan mau ada polisi datang ke rumahnya Jono, kamu gak ikut ke sini? Tanya Dian. Enggak Mas, besok aku kerja. Aku minta tolong Mas juga nyari tahu ya, tanya-tanya ke polisi,
ke warga sekitar. Siapa tahu mereka juga tahu kronologinya gimana, jawab Bayu. Siap, Mas juga rasanya gak tega lihat dia dibunuh seperti itu. Biadab banget emang tuh orang, sahut Dian. Iya Mas, aku juga gedeg, timbal Bayu. Ya udah yuk, sambil jalan pulang ngobrolnya, ajak Dian. Iya, ucap Bayu lalu mereka menaiki motornya melaju pergi meninggalkan kantor polisi itu. Mereka pulang melewati toko distro milik Pak Bambang. Entah kenapa saat melewati daerah sana, hawanya berbeda. Keduanya terdiam merasakan sensasi yang berbeda. Tetapi setelah melewati toko itu, kembali lagi seperti semula. Mas, kamu ngerasa aneh gak sih pas tadi ngelewatin toko itu? Tanya Bayu. Iya, hawanya beda. Kirain cuma aku doang yang ngerasain. Ternyata kamu juga toh, jawab Dian. Iya Mas, aku ngerasain, makanya aku diam. Coba mengamati, ternyata emang bener hawanya kerasa beda pas lewat sana, ucap Bayu. Maklum baru hari ini keungkap, jadi beda hawanya. Nanti kalau udah 1 minggu juga, pasti udah adem lagi kayak biasanya, sahut Dian. Iya emang Mas, ucap Bayu. Setelah mengantarkan Dian pulang, Bayu langsung pulang ke rumahnya. Ia merasa hari ini sangat lelah sekali karena belum sempat beristirahat. Melelahkan sekali, ucap Bayu. Ia membersihkan dirinya terlebih dahulu, lalu setelahnya ia beristirahat. Bayu merebahkan tubuhnya yang terasa encok karena terus-menerus duduk. Ia pun membuka ponselnya. Puluhan notif pesan chat masuk dari teman-temannya. Gimana kabar Jono yuk? Tanya Iman di dalam grup chat kerja mereka. Mohon doanya ya teman-teman. Jono Sutejo alias Jono udah meninggal dunia. Diketahui jasadnya ditemukan dalam kondisi dicor hidup-hidup oleh pelaku di belakang toko distro. Jasadnya belum dievakuasi. Pelakunya juga masih dicari. Semuanya masih dalam proses. Doakan saja yang terbaik untuk almarhum, biar tenang di alam sana. Amin ya robbal alamin. Secarik pesan panjang yang dikirimkan Bayu tentang berita duka kematian Jono. Hari itu membuat teman-temannya pun membanjiri pesan-pesan grup itu. Semuanya tak menyangka jika Jono meninggalkan mereka secepat itu, apalagi dengan caranya yang tragis. Wah, gak bisa diem nih, kita harus nemuin pelakunya sampai ketemu. Jasadnya juga harus segera dimakamkan dengan layak, balas Iman. Bener, gak punya hati banget tuh manusia. Amit-amit, astagfirullahaladzim. Kita mati-matian nyari uang demi sesuap nasi. Dengan teganya dia malah membunuhnya tanpa belas kasih, balas Supri. Kalau jasadnya sudah dievakuasi kabarin kita yuk. Kita takziah bersama nanti, balas Jeffrey. Iya nanti ku kabarin kalian kalau jasadnya udah dievakuasi, balas Bayu. Grup chat itu pun sudah sepi lagi, diakhiri dengan balasan pesan dari Bayu. Banyak yang sayang padamu John, semoga kamu tenang di alam sana ya, gumam Bayu sambil melihat foto bersamanya di ponsel yang diambil beberapa hari lalu saat mereka berdua terjebak hujan saat menagih ke rumah nasabah. Tak terasa Bayu meneteskan air matanya. Ia merasa sangat sedih sekali mengingat kematian Jono yang begitu tragis. Ia memeluk ponsel itu yang masih terpampang jelas foto bersamanya. Bang, tagihanmu sebesar 165.000 sudah jatuh tempo. Hari ini waktunya membayar bang, ucap Jono. Alah, lagi gak ada duit, besok aja, sahut Dimas, lelaki yang mengambil pinjaman di koperasi tempat Jono bekerja. Tapi bang, ini udah nunggak 2 minggu, ucap Jono. Dibilangin besok ya besok, kan bisa besok kesini lagi, bentak Dimas. Oke, besok terakhir aku kesini bang buat nagih. Kalau sampai gak bayar motormu aku gadain, sahut Jono. Cih, belagu loh,
Dimas meludah di depan Jono. Jono hanya bisa mengelus dadanya dengan sabar. Dengan raut wajah lelah, ia pun masih bisa tersenyum meninggalkan tempat itu. Sabar Jon, pekerjaanmu memang berat. Seperti inilah konsekuensinya. Yang minjem lebih galak daripada yang nagih. Kocak amat warga Konoha. Batin Jono sambil menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Aku harus bisa menjebaknya. Enak saja motor baruku beli mau digadein. Batin Dimas menatap sengit ke arah Jono yang semakin menjauh dari rumahnya. Kala itu Jono menagihnya sendiri, karena biar sekalian searah jalan pulang. Sesampainya di rumah ia istirahat, bahkan ia sampai tak sempat makan terlebih dahulu, karena benar-benar dirinya merasa kelelahan. Keesokan paginya Jono ke rumah Dimas menagih janjinya yang akan mengangsurnya hari ini. Ia sengaja datang pagi hari karena takut jika Dimas melarikan diri dan tak mau membayar angsurannya. Jono mengetuk-ngetuk pintu rumah Dimas berkali-kali, tapi tak kunjung dibukakan. Bang, ini aku Jono. Buka pintunya bang. Panggil Jono sambil mengetuk pintu rumah Dimas. Iya, saut Dimas dari dalam rumah. Terdengar seperti ada seseorang membukakan pintu dari dalam. Apa? Ganggu orang tidur aja lu? Tanya Dimas dengan ketus. Mau nagih bang, katanya mau bayar hari ini. Jawab Jono. Nagih lagi. Ntar sore aja lah datang lagi ke sini. Ucap Dimas. Sekarang aja bang, ntar sore aku gak muter di sini biar sekalian. Cuma 165.000 aja kok. Sahut Jono. Belum ada uangnya. Ucap Dimas. Ya udah, sebagai jaminan motornya aku bawa. Sahut Jono lalu melenggang masuk ke rumah Dimas, mau mengambil motor miliknya. Mau ngapain lo? Pekik Dimas panik, karena Jono sudah memarkirkan motornya, mau dibawa keluar rumah. Jono seakan tak peduli kehadiran Dimas, ia hanya terfokus dengan motornya, tapi ternyata Dimas melakukan hal yang di luar dugaannya. Dimas menendang motornya, hingga motornya itu menimpa tubuh Jono. Seketika Jono mengerang kesakitan karena mendapat serangan dadakan dari Dimas. Ia mencoba berdiri, namun berkali-kali Dimas menendang motornya itu. Akibat motor yang berat itu menindih tubuh Jono, membuat Jono kehabisan tenaga karena keberatan menahan motor itu. Ia rasa seperti tulangnya ada yang retak akibat ketimpa motor itu bertubi-tubi. Keadaan di rumah Dimas memang sepi karena ia ngontrak sendirian di rumah itu. Dan juga saat itu masih pukul 6 pagi jadi masih sepi. Jono berhasil berdiri dan ia berpindah tempat ke samping motor itu. Lo ngapain bang? Aku cuma mau nagih doang. 165.000 gak sebanding sama motor ini bang. Lagian itu cuma ancaman doang buat lo supaya lo mau bayar. Tapi kenapa lo malah celakain aku kayak gini bang? Ucap Jono menahan rasa sakitnya pada area pinggang sampai kakinya ke bawah. Alah, banyak bacot lo, sahut Dimas. Dimas menendang dada Jono yang langsung mengenai ulu hatinya. Jono merasa sesak di dadanya. Ia memegangi dadanya yang terasa sakit. Ia benar-benar tak bisa berkata-kata lagi karena rasa sakit yang ia rasakan. Udah bang, aku gak kuat. Oke kalau lo gak mau bayar sekarang, nanti sore aku kesini lagi, ucap Jono. Jono pun berusaha berdiri untuk pergi dari sana. Tetapi saat ia mau keluar dari rumah itu, tubuhnya ditarik ke belakang dengan keras sampai ia membentur stang motor yang ada di belakangnya. Seketika Jono terpekik kesakitan. Rasain, sakit kan lo? Enak aja lo mau bawa-bawa motor aku ah? Bentak Dimas. Enggak bang, aku gak bawa. Ampunin aku bang. Yang penting lo hari ini bayar ke aku bang. Udah itu aja, sahut Jono. Alah, ngeles mulu lo, ucap Dimas. Tamparan keras mendarat tepat di pipi kanan Jono sampai sudut bibirnya mengeluarkan darah. Udah bang, udah, rintih Jono yang merasa seluruh tubuhnya terasa sakit. Bukannya selesai melakukan aksi kejinya, Dimas malah semakin menjadi-jadi. Padahal maksud kedatangan Jono hanya menagih angsuran, bukan mencari keributan. Tetapi semua terjadi di luar dugaannya.
Ia tak tahu harus bagaimana lagi, apalagi handphonenya tertinggal di dalam tasnya yang ada di dalam jok motornya. Entah apa yang dilakukan Dimas di belakang sana. Pandangan mata Jono mulai kabur, kepalanya berdenyut nyeri, seperti mau pecah. Tiba-tiba Dimas datang lagi lalu mendekat ke arahnya. Dia datang dengan membawa sebuah kain merah di tangannya dan juga seikat tambang yang berukuran besar. Jono tak mampu lagi menahan aksi Dimas. Ia hanya bisa pasrah pada saat itu. Dimas pun tak mau membuang kesempatan emas. Ia gunakan sebaik mungkin kesempatan itu. Ia mengikat mulut Jono menggunakan kain merah itu dengan sangat kencang, sampai Jono merasa samping bibirnya terasa sobek. Setelah mengikat mulutnya itu, ia lanjut mengikat tangan dan kaki Jono dengan kuat. Ia mengempaskan tubuh Jono ke lantai dengan keras. Tampak terlihat Dimas seperti mencari sesuatu karena gelagatnya yang celingukan ke sana kemari. Dimas memukul tubuh Jono bertubi-tubi menggunakan balok kayu yang berukuran besar yang masih ada sisa-sisa paku yang belum dilepas. Seketika tubuh Jono mengeluarkan banyak darah, apalagi pada bagian kepalanya. Nampaknya tempurung kepala Jono sudah pecah. Jono tak bisa melakukan perlawanan apapun lagi. Ia rasa tenaganya sudah habis. Ia pun hanya bisa pasrah dengan nasib hidupnya. Dimas terus memukul Jono tanpa ada kata ampun. Ia sudah dibelenggu dengan amarah yang membara. Setelah dirasa ia puas memukul tubuh Jono sampai hancur, ia pun menghentikan aksinya. Dimas membuang balok kayu itu ke sembarang arah. Lalu ia pergi ke gudang belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu. Tak butuh waktu lama Dimas sudah kembali lagi di hadapan Jono yang sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Ia membawa satu kantong berukuran besar, lalu ia masukkan tubuh Jono ke dalamnya dengan paksa. Setelah tubuh Jono berhasil masuk semua, ia pun mengikat kantung itu. Dimas keluar rumahnya, ia celingukan melihat-lihat sekitar. Seketika tubuh Jono mengeluarkan banyak darah, apalagi pada bagian kepalanya. Nampaknya tempurung kepala Jono sudah pecah. Jono tak bisa melakukan perlawanan apapun lagi. Ia rasa tenaganya sudah habis. Ia pun hanya bisa pasrah dengan nasib hidupnya. Dimas terus memukul Jono tanpa ada kata ampun. Ia sudah dibelenggu dengan amarah yang membara. Setelah dirasa ia puas memukul tubuh Jono sampai hancur, ia pun menghentikan aksinya. Dimas membuang balok kayu itu ke sembarang arah, lalu ia pergi ke gudang belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu. Tak butuh waktu lama, Dimas sudah kembali lagi di hadapan Jono yang sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ia membawa satu kantung berukuran besar, lalu ia masukkan tubuh Jono ke dalamnya dengan paksa. Setelah tubuh Jono berhasil masuk semua, ia pun mengikat kantung itu. Dimas keluar rumahnya. Ia celingukan melihat-lihat sekitar. Seketika terlintas ide di pikirannya saat melihat tempat belakang toko distro yang terletak di depan rumahnya. Hanya berjarak jalan dan sungai saja dari rumahnya ke toko distro itu. Dimas pun menyeret kantung tadi. Dengan susah payah ia membawanya untuk sampai ke belakang toko distro. Saat Dimas melakukan aksinya, tempat dan suasananya sangat mendukung. Karena hari itu terlihat mendung, ditambah lagi benar-benar belum ada orang yang beraktivitas di luar rumah selain dirinya sendiri. Dengan gerakan secepat kilat, Dimas melemparkan kantung yang berisi tubuh Jono ke dalam lubang yang berbentuk kotak yang ada di belakang toko distro itu. Ia mengaduk-aduk semen bercampur batu dengan cepat, lalu ia membuangnya ke arah kantung tadi, sampai seluruh adukan cor itu menutupi kantong tubuh Jono. Kurang lebih ada 1 jam lamanya ia melakukan hal itu berulang-ulang, sampai semuanya tertutup adukan. Setelah dirasa beres, ia membersihkan keadaan dalam kontrakannya yang penuh darah, dan juga ia pun membakar baju yang tadi ia pakai. Kemudian ia mandi. Lalu ia berlalu pergi membawa beberapa barang-barang penting. Ia mengendarai sepeda motornya dengan cepat, meninggalkan kontrakannya. Tolong bantu carikan kakakku dan juga dia, supaya aku bisa pergi dengan tenang, ucap Jono. Seketika Bayu terpekik, lalu ia terduduk di ranjang tidurnya. Nafas Bayu tersengal-sengal, seperti baru selesai lari. Apa maksud semua mimpi ini? Apa ini sebuah petunjuk?
Gumam Bayu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Baru jam 3 pagi ternyata. Ucap Bayu lalu turun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Lalu setelahnya ia melaksanakan sholat tahajud. Tak lupa pula ia selipkan doa untuk Jono. Jujur saja sepanjang ia mengirimkan doa untuk Jono, ia merasa hawa di sekitarnya berbeda. Ia pun seperti merasakan kehadiran Jono di sampingnya. Sayangnya ia tak bisa melihatnya. Setelah selesai menunaikan ibadah, ia melanjutkan tidurnya kembali. Tetapi ia menjadi gelisah. Ia tak bisa tidur dengan tenang. Seperti ada yang mengawasi dirinya saat tidur. Berulang kali ia melihat-lihat ke sekitar, tapi ia tak melihat siapapun di dalam kamarnya selain dirinya sendiri. Akhirnya, Bayu memutuskan untuk tidak tidur sampai waktu subuh tiba. Saat adzan subuh sudah berkumandang, ia segera menunaikan sholat. Lalu setelahnya barulah ia bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi hari menjelang siang. Tepat pukul 9 pagi Bayu terbangun. Ia membersihkan diri lalu berangkat kerja langsung tanpa sarapan terlebih dahulu. Pukul 11 siang ia berhenti di warung makan. Ia pun memesan makanannya. Lalu ia duduk sambil bermain ponsel sambil menunggu pesanannya. Bu, dimakan di sini ya? Ucap seseorang memesan makanannya. Lalu ia duduk di samping Bayu. Bayu terkejut saat lelaki tadi memesan makanannya. Ia sontak menoleh ke arah lelaki tadi. Ditatapnya lelaki itu dari atas sampai bawah. Aku duduk di sini gak apa-apa kan bang? Tanya lelaki tadi yang membuat lamunan Bayu seketika buyar. Hah? Iya boleh. Duduk aja gak apa-apa. Jawab Bayu. Makasih bang. Saut lelaki tadi lalu ia duduk di samping Bayu sambil menyulut rokoknya. Apa dia masih hidup? Batin Bayu bertanya-tanya. Dia benar-benar mirip. Suaranya, postur tubuhnya, perilakunya, gelagatnya, gaya rambutnya. Semuanya benar-benar mirip. Batin Bayu sambil melihat foto bersamanya dengan Jono. Kerja di koperasi juga bang? Tanya lelaki tadi berbahasa basi saat ia tak sengaja melihat foto di layar ponsel Bayu. Iya nih mas. Masnya juga sama kerja di koperasi ya? Tanya Bayu. Iya mas. Ya udah lumayan lama sih, belasan tahun ada mungkin. Jawab lelaki tadi. Wah seniorku nih berarti. Saut Bayu diakhiri dengan tawanya. Ya begitulah. Oh iya, kita belum kenalan. Aku Joni Sujito. Panggil aja aku Joni. Ucapnya sambil mengulurkan tangannya. Bahkan nama kalian hampir sama, Jon. Batin Bayu yang terus teringat Jono. Aku Bayu Wicaksana. Panggil aja Bayu mas. Saut Bayu sambil tersenyum membalas uluran tangan Joni. Tadi saya lihat kayaknya masnya liatin foto pas sama temannya terus. Kangen apa gimana mas? Tanya Joni sambil cengengesan. Iya mas, dia temen yang paling pengertian. Baru kemarin-kemarin dia dinyatakan meninggal karena dibunuh nasabahnya sendiri. Jawab Bayu sambil menundukkan kepalanya. Ia tak tahan menahan kesedihan ini. Innalillahi. Turut berduka cita ya mas. Saya juga udah lama gak kontekan sama adik saya. Biasanya tanggal-tanggal ini dia nelponin terus. Katanya kangen. Tapi kemarin tumben banget gak nelpon-nelpon. Saya telepon aja gak diangkat-angkat. Mau pulang saya lupa jalan pulang. Saut Joni yang ikut bercerita tentang dirinya dan adiknya. Adiknya cewek mas? Tanya Bayu. Cowok mas, seumuran mas mungkin? Jawab Joni. Boleh lihat fotonya mas? Tanya Bayu entah kenapa ia merasa ada kaitannya dengan Jono. Aduh sayang banget mas, di HP saya nggak ada fotonya. Tapi kayaknya saya masih nyimpen satu foto deh sama dia di lemari saya. Tapi nggak tahu masih ada apa enggak. Emang kenapa mas? Jawab Joni.
Nggak apa-apa mas, boleh kali saya kapan-kapan main ke rumah masnya, saut Bayu. Oh boleh silakan, ini alamatnya, ucap Joni sambil memberikan kartu kerja pengenalnya. Siap, nanti saya kapan-kapan main mas, makasih ya, ucap Bayu. Yoi, aman, mari mas makan, sahut Joni. Iya mas, ucap Bayu. Keduanya makan bersama dengan tenang, tanpa ada gangguan sedikit pun. Setelah selesai makan mereka berpisah, karena harus melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Hari pun telah sore. Bayu bersiap pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu. Lalu ia baru mencari makan. Karena malas memasak, jadi Bayu berniat untuk membeli nasi goreng saja, sekalian pergi ke rumah Dian. Singkat cerita, Bayu sudah sampai di rumah Dian. Mereka mengobrol santai terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Pak Bambang. Oh iya, tadi gimana mas? Polisinya jadi kesini enggak? Tanya Bayu sambil menyeruput secangkir kopi. Jadi, jawab Dian. Terus gimana? Tanya Bayu penasaran. Dian menghela nafas panjang. Semua data sudah diambil, tapi jasadnya belum bisa dievakuasi sekarang. Soalnya Pak Bambang tadi pagi masih ada urusan, jadi belum ada persetujuan dari dia. Pelaku juga masih berkeliaran belum ketangkep, ucap Dian menatap lurus dengan tatapan matanya yang menerawang jauh ke sana. Astagfirullahaladzim, ada-ada saja ya mas. Terus gimana ini kita? Jadi ke rumah Pak Bambang apa enggak mas menurutmu? Saut Bayu. Coba kamu hubungin dia ada di rumah atau enggak. Soalnya dia banyak urusan. Jadi kalau kita mendadak ke sana takutnya Pak Bambang lagi enggak di rumah, ucap Dian. Iya mas bentar, aku coba hubungi dulu, saut Bayu lalu ia mengirimkan secarik pesan untuk Pak Bambang. Tadi pas aku makan siang di warung, aku ketemu seseorang yang mirip banget sama Jono mas. Aku curiga itu masnya, ucap Bayu. Hal itu langsung membuat Dian menoleh ke arahnya. Yang benar saja kamu yuk, memangnya ketemu di mana? Tanya Dian antusias. Aku ketemu di desa yang ada di kota sebelah mas. Tapi sumpah benar-benar mirip banget. Dari wajah, gaya rambut, cara ngomong, gelagatnya semuanya mirip. Bahkan sampai namanya pun mirip. Kalau Jono kan Jono Sutejo. Nah kalau dia Joni Sujito. Mirip banget kan? Ucap Bayu bercerita panjang lebar. Serius? Semirip itu? Tanya Dian yang masih tak percaya. Iya mas serius. Oh iya, lah nama kakaknya Jono siapa tadi? Tanya Bayu. Gak tahu yuk, kartu keluarganya udah beda kan, kakaknya udah nikah, jawab Dian. Aduh susah ya, memangnya kartu keluarga yang dulu udah gak ada? Tanya Bayu. Udah dicari seisi rumah semuanya gak ada. Keduanya menghela nafas panjang memikirkan semua masalah yang menimpanya. Mereka tak tahu harus melakukan apa lagi. Di saat keduanya sedang melamun, mereka dikejutkan dengan suara notifikasi dari ponsel Bayu. Siapa yuk? Tanya Dian. Pak Bambang bales mas, ini lagi ngetik lagi, jawab Bayu. Keduanya melihat ke layar ponsel Bayu, menunggu jawaban apa dari Pak Bambang. Iya saya di rumah, kesini aja mas, sesuai alamat yang saya kasih kemarin ya, bunyi balasan pesan dari Pak Bambang. Wah, kita kesana sekarang, pakik Bayu kegirangan. Keduanya langsung bersiap pergi. Kali ini Dian yang mengendarai sepeda motornya, karena Bayu tak mengetahui daerah sini. Dian mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang, kemungkinan membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk sampai ke rumah Pak Bambang. Sesampainya di rumah Pak Bambang, mereka langsung disuguhkan dengan secangkir teh hangat dan berbagai macam cemilan. Silakan duduk, ucap Pak Bambang. Bagaimana? Apa ada hal yang perlu dibahas? Tanya Pak Bambang. Saya mau minta rekaman CCTV-nya Pak, boleh?
Tanya Dian. Boleh, bentar saya ambil laptop dulu. Jawab Pak Bambang, lalu setelahnya ia masuk ke dalam rumah mengambil laptop. Pak Bambang pun membagikan video rekaman CCTV yang kemarin ke ponsel Dian. Keduanya melihat rekaman itu dengan teliti. Kenal gak mas sama pelakunya? Tanya Bayu kepada Dian. Dia hanya menggeleng karena ia sendiri pun tak tahu siapa pelakunya. Katanya sih pelakunya bukan asli warga sini mas. Setelah saya tanya ke warga sekitar, ucap Pak Bambang. Berarti dia anak rantau gitu pak maksudnya? Tanya Bayu. Ya kemungkinan sih begitu. Soalnya dia juga ngontrak di sini. Tuh tempatnya di belakang toko distro saya pas. Jawab Pak Bambang. Bayu dan Dian beranjak dari duduknya untuk mengecek rumah kontrakan pelaku. Pak Bambang pun membuntutinya di belakang sambil menahan tawanya. Di belakang toko baju distro saya mas, bukan di belakang rumah saya, ucap Pak Bambang. Bayu dan Dian saling berpandangan lalu mereka melihat ke sekitar. Dan benar saja, mereka berada di belakang rumah Pak Bambang, bukan belakang tokonya. Pantas saja mereka hanya menemukan lahan kosong di belakang rumah Pak Bambang. Ketiganya pun tertawa menertawakan tingkah konyol mereka. Mari, saya antar ke belakang toko saya, ajak Pak Bambang. Keduanya mengikuti di belakangnya. Mereka menaiki mobil Pak Bambang. Pak, saya mohon banget, izinkan kita buat gali cor-corannya ya pak. Kasihan almarhum pak, arwahnya belum tenang. Ucap Bayu memohon yang duduknya ada di samping kursi kemudi. Loh, kirain tadi udah dievakuasi. Kok bisa belum? Padahal saya udah izinin sejak lama loh, sahut Pak Bambang. Tadi kata Pak Polisi nunggu persetujuan dari Pak Bambang buat gali cor-corannya, ucap Dian. Aduh, harus ada pelicin dulu baru jalan, gumam Pak Bambang. Berarti boleh pak? Tanya Bayu. Iya, saya udah izinin sejak lama. Lagi pula, saya juga nggak tega liatnya. Bayangin aja dah, ngeri banget, apalagi ngalamin langsung, jawab Pak Bayu. Singkat cerita, mereka telah sampai di toko distro Pak Bambang. Mereka langsung ke belakang toko itu. Sesampainya di sana, mereka meneteskan air matanya saat melihat cor-corannya. Tiba-tiba, terdengar suara rintihan dari arah cor-corannya. Kamu dengar gak mas? Tanya Bayu. Dengar yuk, jawab Dian. Rintihannya terdengar sangat memilukan di telinga. Astagfirullahaladzim, gumam Pak Bambang. Ketiganya sama-sama mendengar suara rintihan itu. Maklum saja kejadiannya baru 2 hari yang lalu, jadi masih belum tenang arwahnya. Ayo kita pergi dari sini, ajak Pak Bambang. Tapi kita harus bantuin Jono pak, kasihan Jono kesakitan, sahut Bayu. Besok yuk kita kesini lagi. Besok saya suruh orang lain buat bongkar cor-corannya, ucap Pak Bambang. Tapi pak, sahut Bayu. Yuk, ayo, lebih baik kita pulang dulu. Aku tahu perasaanmu bagaimana. Aku pun sama merasakan hal yang kamu rasakan juga. Tapi ini udah malam yuk, mending besok aja kita kesini lagi, ucap Dian sambil merangkul Bayu. Iya mas. Ketiganya pulang lagi ke rumah Pak Bambang. Tak lama kemudian Bayu dan Dian pun pamit pulang karena hari sudah larut malam. Dian pun tak mengizinkan Bayu pulang dulu. Ia menyuruhnya untuk menginap di rumahnya. Sepulang dari rumah Pak Bambang, Bayu mengirimkan pesan ke grup chat. Ia meminta kepada temannya untuk hari esok semuanya kompak izin untuk membantu proses pengevakuasian jasad Jono. Teman-temannya pun menyetujui apa kata Bayu. Untung saja atasan mereka pun memberikan izin, karena bagaimanapun mereka pasti sangat kehilangan teman terbaik mereka. Begitupun dengan atasan mereka. Pukul 7 pagi teman-temannya Bayu sudah berkumpul di rumah Dian. Mereka akan berangkat bersama dari rumah Dian. Sudah kumpul semua? Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Bayu.
Aman yuk, gas saja, sahut Iman. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ucap Bayu memimpin doanya. Setelah selesai berdoa, mereka semua menaiki sepeda motornya masing-masing menuju ke toko Pak Bambang. Singkat cerita, semuanya sudah sampai di lokasi dan mereka memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu. Bayu meminta kepada Pak Bambang untuk membatalkan menyuruh orang lain untuk membongkar cor-corannya karena akan dikerjakan olehnya dan teman-temannya yang lain. Semuanya pun melakukan tugasnya masing-masing. Untung saja tebal cor-coran itu tak begitu tebal dan terlalu dalam, jadi mereka tak membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Kurang lebih ada 2 jam untuk membongkarnya. Pelan-pelan woi, udah kelihatan kantungnya ini, ucap Jeffrey. Tak lama kemudian kantung itu berhasil diambil, lalu mereka amankan di tempat yang lebih luas lagi untuk membukanya. Semuanya saling berpandangan saat mau membuka kantung itu. Degup jantung mereka berdetak kencang. Semuanya tak kuasa saat mau membukanya. Kamu aja mas yang buka, aku gak tega, ucap Bayu. Kok aku? Tanya Dian sambil menatap ke semua teman-teman Bayu. Baiklah, ucap Dian sambil menghela nafas panjang. Dengan tangan yang gemetar, Dian berhasil membuka kantung itu. Astagfirullahaladzim, pekik mereka bersamaan saat melihat jasad Jono. Jasadnya penuh dengan darah, dengan posisi tubuh Jono meringkuk, memeluk lututnya sendiri. Ditambah lagi dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Tangan dan kakinya pun tampak semua tulangnya pada retak. Apalagi kepalanya sudah hancur tak berbentuk. Tapi wajahnya masih jelas terlihat. Jono, panggil seseorang di belakang kerumunan. Sontak Bayu dan teman-temannya menoleh ke sumber suara. Itu Jono, tanya Joni dengan raut wajah yang begitu shock. Mereka mengangguk pelan. Raut wajah mereka pun sama terkejutnya saat melihat seseorang lelaki yang mirip sekali dengan Jono. Mas Joni? Panggil Bayu yang baru melihat kehadiran Joni di sampingnya. Bayu, ini Jono, tanya Joni sambil memegang jasad Jono. Iya mas, dia Jono adikmu, jawab Bayu. Bagaimana kau bisa tahu dia adikku? Tanya Joni dengan terbata. Aku sudah menaruh curiga padamu sejak pertama kita bertemu mas, jawab Bayu. Joni tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis jadi-jadinya memeluk jasad adik kandungnya. Semua yang menyaksikannya pun ikut terharu, apalagi mendengar tangisannya yang terdengar begitu pilu. Siapa yang sudah menyelakaimu Jono? Katakan padaku siapa pelakunya? Siapa? Ucap Joni sambil terus menangis di samping jasad Jono. Sabar mas, yang tenang. Kita pun sama merasakan kehilangan Jono, sahut Bayu. Semuanya saling merangkul memberikan kekuatan, mencoba menerima keadaan ini. Setelah keadaan sedikit tenang, Joni memanggil ambulan untuk membawa jasad adiknya. Mereka semua pun kembali ke rumah Jono bersama-sama. Untuk malam itu mereka memutuskan menginap di rumah Jono. Jasadnya dibawa pihak rumah sakit untuk melakukan otopsi terlebih dahulu. Apa pelakunya sudah ditangkap? Tanya Joni kepada Bayu. Belum, jawab Bayu. Memangnya seperti apa wajahnya? Tanya Joni. Bentar, seperti ini, jawab Bayu sambil menyerahkan ponselnya yang terdapat wajah si pelaku. Loh, Dimas? Pekik Joni terkejut yang membuat semua teman-teman Bayu menatap heran ke arahnya. Mas kenal orangnya? Tanya Bayu. Dia adik istriku, jawab Joni. Hah? Serius? Pekik Bayu terkejut. Iya, pantas kemarin dia pulang bawa motor gede. Mana keren pula. Udah gitu sukanya keluyuran gak jelas, ucap Joni. Terus sekarang di mana dia? Tanya Dian yang baru bergabung ngobrolan mereka. Mungkin di rumah, jawab Joni. Tunggu apa lagi? Kita tangkap sekarang, saut Supri. Gak semudah itu. Kita harus menjebaknya, jawab Joni.
Kenapa harus menjebaknya? Tanya Dian. Dulu pernah ada kasus seperti ini. Dia sendiri yang berbuat, tapi dia sangat licik. Dia bisa mengelabui kita, jawab Joni. Lalu menjebaknya menggunakan apa? Tanya Bayu. Aku punya ide, kemarilah, ucap Joni, lalu mereka semua menggerombol untuk membisikkan suatu idenya. Sedangkan di sisi lain, setelah melakukan aksi kejinya, Dimas pulang ke rumah kakak pertamanya. Hanya di rumah itulah ia bisa hidup bebas. Tepat pukul 10 pagi ia sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah ia langsung menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Perutnya sangat keroncongan akibat sedari pagi tadi ia belum sempat sarapan. Apalagi ia baru saja mengeluarkan banyak tenaga saat membunuh Jono. 4 hari kemudian malam harinya ia nongkrong di teras depan rumah sendirian. Meski ada keberadaannya di rumah kakaknya, tetapi kakaknya tak peduli. Ia seperti tak menganggapnya ada karena sudah muak merawatnya. Dimas mengisap sebatang rokok sambil menyeruput secangkir kopi. Ia melamun sendirian di depan rumah. Saat di tengah-tengah lamunannya ia mendengar seperti ada yang berbisik di telinganya. Hutang tetaplah hutang, nyawa dibalas nyawa. Bisikan itu terdengar di telinga Dimas. Siapa itu? Gumamnya bertanya-tanya. Dimas celingukan ke sana kemari, tetapi ia tak mendapati adanya siapapun di sekitarnya. Ia pun berusaha tak memperdulikannya. Ia melanjutkan mengisap rokoknya lagi. Saat ia memandang lurus ke depan, samar-samar ia seperti melihat sosok sesuatu di pohon pisang. Setelah ia amati lebih detail lagi, ternyata sosok itu ialah Jono. Wujudnya sangat tak berbentuk. Darah bercucuran di mana-mana. Sorot matanya yang tajam menatap tajam Dimas. Seketika bulu kuduk Dimas merinding. Ia pun menghabiskan sisa kopinya terlebih dahulu. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Saat ia mau masuk ke dalam rumah, pintunya sangat susah sekali dibuka. Padahal tak ada yang menguncinya. Dimas menggedor-gedor pintu rumah. Kak, bukain pintunya kak, panggil Dimas dengan berteriak. Berkali-kali ia memanggil kakaknya tetapi tak kunjung dibukakan juga. Dimas semakin ketakutan karena Jono semakin memperlihatkan dengan jelas wujud aslinya. Karena tak ada pilihan lain, Dimas berlari meninggalkan rumah itu, yang dimana hanya ada kakak perempuannya di dalam rumah sendirian. Dimas lari terbirit-birit karena ia sangat ketakutan, sampai tak terasa dirinya berada di pinggir jalan Pantura. Ia terus berlari dengan kencang, tetapi karena ia kelelahan ia menghentikan langkahnya di tengah jembatan yang dimana di bawah jembatan itu ada sungai. Ia duduk di pinggir jembatan itu untuk menetralkan pernafasannya. Saat ia masih duduk, ia sambil memejamkan matanya. Kau tak pantas untuk hidup, dasar bedebah, bisiknya di telinga Dimas. Dimas terkejut. Ia langsung membuka matanya. Betapa terkejutnya ia saat menatap lurus ke depan. Di depannya ada arwah Jono yang berjalan terseok-seok ke arahnya. Dimas panik bukan main. Ia berlari dengan kencang sambil terus menatap ke belakang karena takut dikejar. Karena ia sudah kecapean, ia sampai tak bisa menyeimbangkan tubuhnya saat berlari. Ia pun tak sengaja tersandung batu di jalanan. Untung saja keadaannya pas itu masih lampu merah, jadi masih sepi jalannya. Dimas terus berlari dan berlari sampai ia benar-benar kelelahan. Matanya pun terasa berkunang-kunang melihat jalan. Ia benar-benar sudah tidak sanggup untuk berlari lagi. Namun, kalau ia berhenti ia takut jika dirinya tertangkap arwah Jono. Sampai pada saat di mana Dimas sudah tidak mampu berlari lagi, ia melihat ada sebuah warung di seberang jalan. Ia pun menyeberangi jalan itu dengan berjalan santai. Ia memang tidak melihat keberadaan Jono, tapi ternyata Jono berjalan di samping Dimas, yang dimana ia menutupi indera penglihatan dan pendengaran Dimas. Jadi dalam pandangan Dimas ia melihat jika semua kendaraan berhenti, padahal aslinya semua kendaraan berjalan normal, seperti biasanya. Dimas bahagia saat melihat orang di seberang jalan pada melambai ke arahnya. Seketika ia merasa menjadi artis karena banyak yang melihat ke arahnya dan banyak pula yang bertepuk tangan.
"Woi, lihat-lihat jalannya, awas ada mobil," pekik beberapa orang ke arah Dimas berjalan. Tetapi Dimas tak mendengarnya. Ia terus berjalan menyeberangi jalan itu dengan santai. "Woi, lari, ada truk!" teriak salah satu bapak-bapak yang berhasil menyadarkan Dimas. Namun sayangnya, Dimas terlambat menyadari. Truk bermuatan beton itu berhasil menghantam tubuh Dimas dengan keras. Suara klakson itu menghiasi kepergian Dimas untuk selamanya. Seketika gelak tawa Jono menggelegar melihat kematian Dimas secara tragis di depan matanya sendiri. Tubuh Dimas hancur tak berbentuk, apalagi tubuhnya itu terseret 500 meter dari tempat kejadian. Banyak anggota tubuhnya yang hilang akibat kecelakaan itu. Seketika jalanan pun menjadi macet karena menunggu proses pengevakuasian jenazah Dimas. Joni yang masih bermalam di rumah adiknya itu mendapat telepon dari istrinya. Istrinya yang mendapat kabar duka kematian adiknya langsung memberitahu kepada Joni. Ia meminta Joni untuk segera kembali ke rumahnya mengurusi jenazah adiknya. Tetapi Joni tidak mau karena ia pun masih merasa kehilangan adiknya, apalagi yang membunuhnya adik kandung dari istrinya. Setelah mendapat telepon seperti itu dari istrinya, Joni langsung memberi kabar kepada semua orang yang menginap di rumah Jono jika pelaku yang membunuh Jono sudah meninggal akibat kecelakaan. Mereka semua tersenyum lega karena tanpa mengotori tangan mereka, pelaku itu sudah meninggalkan dunia dengan sendirinya. Joni pun membuat laporan ke kantor polisi atas kematian sang pelaku, dan untung saja langsung di ACC tanpa bertele-tele lagi. Akhirnya kasus kematian Jono terungkap setelah hasil autopsi keluar, dan ternyata kematiannya dibunuh terlebih dahulu. Kemudian barulah korban dicor di belakang toko distro. Dan menurut para saksi warga sekitar kontrakan Dimas, mereka juga mengaku tak menyukai kehadiran Dimas di sana karena ia sering mengutang dan tak mau membayarnya. Dan apabila ia ditagih, ia malah marah sampai mengamuk akibat dirinya ditagih utangnya. Terlebih lagi perlakuan Dimas seperti preman, banyak tato dan juga tindik di tubuhnya. Kebiasaannya tiap malam jika tidak berisik karena menyanyi, ya pasti ia mencuri hewan peliharaan tetangganya. Meski tetangganya sudah tahu aksi kriminal Dimas, tetapi mereka tak mau mengambil resiko. Karena jika sudah berurusan dengannya, pasti berujung nyawa yang melayang. Karena tak hanya sekali, para pemuda di daerah situ berusaha menyingkirkan Dimas, tetapi malah diri mereka sendiri yang celaka karena Dimas sangat begitu licik. Jika kita mempunyai hutang, alangkah baiknya kita lunasi sebelum ditagih. Jangan sampai hutang dibawa mati. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.